Halo semuanya, selamat datang di channel Putrari. Jadi tahun ini kami tidak mudik ke Cirebon atau Tasikmalaya, mudiknya malah ke Bali. Ini sama keluarga semua. Jadi karena biasanya tuh macet banget ya. Jadi kita tahun ini liburan ke Bali. Tadi dingin banget. Dingin banget di mana? Dingin banget di mana, Aura? Naik pesawat. Di pesawat. Iya. Ya, jadi kita sekeluarga sekarang ke Bali. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita tahu di Auto Driver tuh kan ada program mudik in style. Jadi saya tuh di Jakarta kemarin pakai BMW i5 Touring untuk mobil mudik in style saya. Nah kan nggak mungkin itu dibawa ke Bali kan, karena kita ke Bali juga naik pesawat. Tapi tenang, mudik in style-nya masih berlanjut di sini. Kita sekarang ambil mobilnya. Ini agak sepi ya. Mungkin liburan banyak orang mudik ke kampung halaman gitu ya. Jadi di bandara ini nggak terlalu rame. Oh bagus deh, enak kalau gitu. Nggak terlalu crowded. Baru sekali nih ngeliat Bandara Ngurah Rai yang seperti ini, kayaknya baru direnovasi ya. Itu dia mobilnya. Mas Arya ya? Iya, Arya. Oh, siap. Oh, ini Selamat datang bawa mobil kembali. yang sini ya. Iya. Mobilnya sampai kapan dari Jakarta? Itu hari Sabtu kalau nggak salah. Oh, Sabtu ya. Ya. Jadi mobil yang mau kita pakai ini itu dikirim dari Jakarta buat ngelanjutin mudik in style. Dan mobilnya adalah kalau di Jakarta pakai BMW i5 Touring, BMW X7 yang terbaru, yang facelift. Mantap. Kita nggak perlu ini bangku ini. Nah, ya udah. Oke. Siap, izin Om. Karena kita cuma berempat jadi bagasinya luas banget. Aduh, Mas Arya, repotin nih. Sini saya angkat. Ya, siap, makasih. Satu lagi. Rencana sampai kapan nanti? Nah, tanggal 6. Nanti kita kasih tahu tanggal 6 Oh. nanti kita ketemu di airport lagi ya. Siap, hari Minggu berarti ya? Iya. Oke, siap. Habis itu mobil langsung dikirim ke Jakarta lagi ya. Iya. Siap, Ini untuk siap. kuncinya, Om. Terima kasih Mas Arya. Let's go. Let's go. Kita makan dulu. Alhamdulillah udah selesai makan nih, kita di nasi tempong Indra. Nih favoritnya Rima. Saya juga suka sih. Sambelnya itu loh enak banget. Ya, Ayo kita beli es krim. Mama mau beli es krim juga rasa jahe. rasa jahe. Aura mau rasa sambel nggak? Enggak. Aku suka jahe. Oke, lanjut es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini mewah banget ya X7. Dan halus banget. Nanti akan saya review juga. Papa, Iya, kenapa? celananya waktu awal kecil kayak gini. Oh, celananya udah kependekan ya. Mau beli celana lagi? Oke. Mau beli celana apa mau beli es krim? Es krim. Es krim. Let's go. Nah, seperti Anda tahu, X7 ini adalah flagship SUV-nya BMW. Jadi dia yang dimensinya paling gede dan teknologinya semua yang terkini dari BMW itu lengkap ada di sini. Udah gitu belakangnya tuh captain seat lah gitu. Jadi nyaman tuh belakang. Dan karena kita nggak bawa 6 penumpang, jadi yang paling belakang kita bisa lipat buat barang semua. Nyaman sayang. Nyaman, alhamdulillah. Makasih BMW. Nyaman.
Ice cream time. Gagal. Penuh banget ternyata. Banyak banget yang ngantri. Bisa lama banget itu ngantri. Nggak sengaja malah ketemu sepupu Oci di sini. Yo, ada Oci. Oci itu anaknya adiknya ibu saya, jadi sepupu langsung. Malah ketemu di sini. Dia mau makan gelato juga, cuman penuh nggak jadi juga. Ternyata mungkin tadi di bandara itu sepi karena udah pada nyampe sini orang-orang gitu ya. Oh boleh ayo. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, sekarang halo. Sekarang kita langsung ke hotel aja kayaknya. Ini parkirannya sempit, udah gitu mobilnya gede banget. Tapi manuvernya gampang. Ternyata 4-wheel steering. Jadi belakangnya bisa belok juga. Makanya ringkas radius puternya. Papa, Ya, Aura. tadi kok foto sama Bang Gojek? Iya, tadi Bang Gojeknya mungkin sering lihat video Papa minta foto. Nah, pakai. Hah? Pakai. Kasih bunga. Assalamualaikum. Wow. Nah, ini kita nginep di tempat namanya Rimba by Ayana. Jadi suasananya benar-benar seperti di tengah rimba. Keren. Oke, kita istirahat dulu. Istirahat selesai, sekarang kita mau lihat sunset ke pantai. Hai, kamu udah pakai baju berenang? Udah. Siap-siap basah ya? Iya. Kita sudah sampai ke pantai yang namanya Kubu Beach. Kenapa? Bisa penjarain orang tuh. Hah? Penjarain orang? Bukan, itu buat binatang kok. Tuh ada tulisan K9. Kirain apa? Itu buat anjing. Kau tahu? Sini deh, baca nih, baca. Hati-hati ya, ada monyet ya. Tadi ada monyet ya, hati-hati ya. Kita ajak ini. Apa tas papa aman kan? Aman. Kita adu. Ah, masya Allah, bagus banget. Indah sekali. Wow, pantainya keren sekali. Keren banget. Kita sekarang turun pakai lift. Terima kasih. Oh iya, nih. Kamu lagi buat apa? Vera mau minum apa? Kita bersantai dulu.
Sayang sunsetnya terhalang awan. Ya udah, kita balik ke kamar. Jadi ini kita itu nginep di Rimba by Ayana, dan mereka itu gede banget resortnya. Ada beberapa hotel dan resort di sini, dan mereka punya private beach ini, Kubu Beach. Dan saking gedenya, jadi kita pakai shuttle kayak yang tadi tuh. Untungnya shuttle itu setiap 10 menit sekali ada, jadi nggak perlu telepon, nggak perlu apa, 10 menit sekali pasti lewat. Oke, kita balik kamar dulu, bersih-bersih, sholat maghrib, baru nanti jalan lagi. Selamat pagi. Jadi tadi malam kita di hotel aja. Sekarang kita mau sarapan. Let's go. Nah, ini kita diajak sama teman saya yang biasa kita panggil itu Gung Dewandra. Ini beliau ini adalah Raja Karangasem, keturunan Raja Karangasem. Ya walaupun sekarang udah nggak ada sistem kerajaan ya di sini ya, tapi istananya masih ada, dan beliau ini baik sekali, hobinya fotografi dan selalu ini ngajak ketemu kalau saya kesini. Nah, ini beliau ngajak ke tempat yang namanya Komeda. Saya juga baru sekali coba. Kita lihat. Perjalanan kira-kira butuh setengah jam, dan saya mau ceritain sedikit tentang BMW X7 ini. Jadi X7 ini adalah SUV terbesarnya BMW. Ini adalah generasi pertamanya. Tapi ini yang udah facelift. Jadi lampu depannya itu dia udah model split. Itu menyesuaikan dengan bahasa desain BMW untuk flagship model mereka. Jadi sama seri 7 itu mirip. Kemudian interiornya direvisi, jadi jauh lebih modern. Operating sistemnya juga yang terbaru, OS 8 nih kalau nggak salah. Dan dia sudah BMW connected, jadi sudah ada sambungan internet di mobil. Jadi mapnya sudah bisa membaca kemacetan. Kemudian update software itu bisa over the air. Dan tenaga mesinnya juga membesar. Kalau sebelumnya kalau nggak salah itu 340 HP, ini sekarang sampai 381 HP. Dan 0 sampai 100 km per jam tuh nggak sampai 6 detik, cuma 5,8 detik buat SUV sebesar ini. Emang saya jarang pakai kecepatan atau tenaga maksimalnya ya, tapi yang sangat impresif dari mesin 3000 cc 6 silinder turbo ini adalah kehalusannya. Ini rasanya kayak nyetir mobil listrik ini. Nggak kerasa getarannya, suaranya benar-benar cuma sayup-sayup. Apalagi kacanya juga udah double glass. Jadi mobil tuh kayak didorong jin aja gitu dari belakang. Padahal ini masih bensin, belum listrik. Tempatnya keren banget ya, kayak Jepang-Jepang gitu. Orang mana? Oh, Ditinggal ya. itu udah vakum door. Wah, ini kita sarapan sama Gung De nih. Aduh, Gung De, terima kasih. Padahal ini mau ke ini ya, Mau ke Jakarta. mau ke Jakarta. Jadi saya bilang saya di Bali, ternyata beliau bilang di tanggal yang sama mau ke Jakarta nih, 1 jam sebelum harus ke airport nih. Pokoknya harus dapat sarapan dulu sama Om Fitra. Sarapan ya, ini enak banget Sarapannya tempatnya. ke Jepang nih. Oke, udah selesai.
Gung De, sampai ketemu. Thank you, Sampai Mas. ketemu. Terima Thank kasih. you. Titip Jakarta, Gung De. Siap, siap. Ayo mari. Oke, hati-hati. Ayo, Mas. Hati-hati. Kita bawain aja mas kalau bawa mobil. Ya, ntar lagi. Berarti kan sama kapibara. Berani. Nah, ini kenapa ngomong kapibara? Jadi Gung De ini kan luar biasa networknya di Bali. Nah, tiba-tiba kami bilang tadi pengen ke Bali Safari, langsung diteleponin ke Bali Safari semua, disiapin semua untuk kita ke sana. Jadi ya udah, tadinya nggak ada rencana ke Bali Safari, sekarang kita langsung ke Bali Safari mau nonton show di sana, dan saya juga belum pernah ke sana. Yang Papa sayang ya bikin video sayang kapibara. Iya, dia suka banget, dia mau lihat kapibara katanya. Ya, let's go. Kita jalan Bali Safari. Apa? Mau lihat kapibara apa buaya? Kapibara. Banyak kan nonton Discovery Channel nih si Aura. Kita turun dulu bentar, mendadak di tengah jalan si Feral minta mampirin Taman Festival Bali, tempat kita dulu road party itu ini apa bikin syuting kan di sini. Kalau malam dia nggak berani. Nah, dulu saya sama Om Mobi sama Arif itu bikin syuting di sini. Kita Cabriolet Challenge. Oh, ini kalau siang. Nih Feral. Jadi ini tempatnya. Luas banget. Apa? Luas banget. Ya, kamu jalan sana. Ya. Ayo. Di tempat tiket itu tetap Ini jadi Papa tempat juga tiket. waktu itu ini sampai nyari-nyari Ya, bendera mau di masuk sini. ke situ bukan? Ini jadi ini Taman Festival Bali, ini taman bermain yang sudah 24 tahun terbengkalai ya, 24 atau 25 tahun terbengkalai gitu ya. Jadi mencekam sekali, cuman ini banyak dipakai buat ada pura di sini. Ini dulu tempat bermain semua. Tuh di situ dulu Papa cari bendera tuh, Feral. Di mana? Di sana tuh Oh, yang ada di gambar gedung-gedung itu, iya. Nah, ini di sini juga ada ini ya, pemakaman massal kecelakaan pesawat dulu di Bali yang tahun 70-an. Saya nggak tahu di mana. Ada ular gede. Ular. Kaget. Astaga, gitu. Kamu. Nah, itu dulu Papa naik mobil kabriolet Papa tuh lewat situ tuh. Nah, mobilnya lewat mana? Itu tuh ada jalan tuh dari situ tuh, dari pintu masuk. Terus sampai ya sini, terus kita nyari-nyari bendera di sini, di gedung-gedung itu. Tapi kalau malam beda, malam gelap banget. Udah nggak penasaran lagi. Udah. Nggak terlalu serem ya. Ya kalau siang, coba malam. Jadi siang-siang kita bisa masuk ke sini, ada tiket Rp20.000 kalau mau masuk sini, dan ini tempatnya di Padang Galak. Oke, sekarang kita lanjutin ke Bali Safari. Keren banget ya, bentuknya tuh elegan gitu. Nah, ini sama tuh lampu depannya tuh yang udah kayak flagshipnya BMW. Dia split. Emang paling enak kalau ada mobil yang nyaman seperti ini buat kita explore Bali. Sekarang kita ke Bali Safari. Lihat foto. Let's go. Oke, kita udah dari tempat tiket sekarang, dan nggak disangka sama Gung De dan pihak Bali Safari itu malah digratisin semua. Aduh, terima kasih Gung De, terima kasih Pak Hans, terima kasih Mbak Dayu dari Bali Safari Park. Nggak pengen digratisin padahal, tapi terima kasih. Oke, kita sekarang masuk. Saya sih baru pertama kali nih kesini. Kita lihat ya ada apa aja. Nah, ini kita dapat tiket yang Gairuna Premium. Oke,
Coba dielus, dielus. Oh, banyak sih. Kamu lagi ngeliatin apa? Bala. Aku Iya, ada banyak. Wah, ini keren ya konsepnya ya. Jadi kita seperti lunch, premium lunch gitu. Ada table-tablenya dan di depan kita persis ada panggung buat pertunjukan. Dan ini kita dapetnya VIP sekali di tengah-tengah. Oke, sekarang kita nikmati lunch sambil menikmati pertunjukan. Wah, keren-keren. Perpaduan seni tari, akrobatik, dan aksi bawah laut. Keren nih, Faruna show ya. Kayak selesai. Lihat tuh ngantrinya, panjang banget. Saya nggak tahu harga tiket persisnya karena dikasih gratis. Tapi kalau saya browsing itu kalau orang dewasa kena 1,9 juta per orang, anak kecil itu 1,3 untuk yang premiumnya. Tapi kalau yang regulernya sekitar 600-700. Worth it sih. Spektakuler pertunjukannya, menarik dan makanannya juga enak, proper enaknya. Yeay, kita safari. Ini bisa pakai AC jadi dingin. Ada gajah. Yeah, here we have Sumatran elephant. Yeah, from Indonesia. Yeah, because Aura. they will have a sensitive Kuda ini makannya apa? yeah, they can hold their breath for 5 minutes Kalau Mobi ngasihnya? even sleeping in the water. Yeah, they are herbivore Kasih makannya animals. semangka They ya, can dan eat more strawberry. than Kalau kuda 100 nih. kilograms of grass. Keren ya, jadi kita bisa nginep di villa langsung Yeah, ketemu we're binatang ready depannya. for another bumpy bridge. Mantap, seru. Recommended nih ke Bali Safari. Kalau misalnya pergi ke Bali, banyak banget atraksi di sini dan seharian aja kayaknya masih belum cukup. Aura seneng nggak? senang. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jadi tujuan berikutnya adalah Gusto Gelato yang kemarin itu penuh banget. Ternyata dia ada cabangnya itu di tengah kota Denpasar di Jalan Merdeka dan ini lebih gampang parkirnya. Ini jahe, ini daun apa? Sereh ya, sereh. Sama bawahnya ada cabai. Cabe, Rasanya mirip ini beneran jambu. Rasanya. kamu rasa jambu, kamu? Strawberry sama blueberry. Oh, mesti cobain si coklat cabenya. Mirip banget kayak ada cabai-cabainya. Enak nggak? Iya, kayak coklat sama cabe. Jambu asli. Iya. Ya, iya ada pedesnya loh. Iya kan? Pedes. Kamu nyoba nggak, Vera? Belum. Jadi ini cabang baru kita baru tahu dan ini enak, jauh lebih gampang parkirnya dan nggak ngantri kayak yang di cabang utamanya di branch utamanya. Kita makan es krim dulu.
Lanjut lagi. Oke, kita sholat dulu. Oke, kita sholat dulu. Kayak gini masjidnya. Beres, kita langsung jalan lagi. Nah, jadi sekarang kita makan seafood. Biasanya kita makan seafood itu di Jimbaran, tapi dapat rekomendasi dari Gung Dewandra. Tadi ini ada restoran seafood enak katanya dan bukan di Jimbaran, jadi parkirnya nggak terlalu susah, nggak terlalu rame. Nah, kita coba aja. Namanya Warung Gurih-Gurih Grill Seafood, Jalan Tukat Barito Timur di Renon. Ini ikannya ya, besar kayak gini. Ini 90 ribuan. Langsung ludes. Jadi ini kalau dibandingin sama Jimbaran ya, ikan bakarnya, udang bakarnya itu nggak kalah. Sambelnya juga enak banget dan harganya jauh banget. Ini menunya nggak ada yang di atas 100.000 rupiah, semuanya di atas di bawah 100.000 rupiah. Jadi ini recommended, harganya reasonable, rasanya enak, apalagi sambelnya, ikan bakarnya, dan udang bakarnya. Sekarang kita balik ke hotel buat istirahat, tapi besok kita akan ke satu tempat yang menarik. Selamat pagi. Jadi hari ini kita check out pagi, ini baru jam 8 kita udah check out. Karena sayang kalau misalnya punya mobil sebagus ini pas jalan di Bali nggak jalan jauh. Jadi sekarang kita jalan jauh ke tengah Pulau Bali. Oke, ini jadi sebenarnya agak sayang ya, ini kita check out pagi nih karena banyak banget fasilitas hotel yang belum kita pakai. Ada playgroundnya, ada kolam renangnya. Mau balik kampung. Kamu mau balik kampung? Iya. Cuman ya karena sayang kalau di Bali cuman di hotel aja, jadi ya udah kita harus jalan pagi karena lumayan jauh nih perjalanan kita nih, bisa 2 jaman. Kita lewat tengah-tengahnya sawah. Jalannya kecil banget. Dan ini mobil dimensinya gede. Tapi manuvernya nggak masalah karena all wheel steering. Jadi nikung-nikung patah atau bermanuver tuh nggak masalah. Dan bantingannya enak banget bantingannya. Dan kalau misalnya nanti ada jalan yang rusak, nggak masalah juga, 4 wheel drive. Dan dia suspensinya, air suspensionnya itu bisa dinaik turunin. Dan ini ke mobil kalau kata Rima tadi tuh mak ngeleser, nggak kedengeran suaranya, tahu-tahu jalan aja seperti mobil listrik. Jadi ini kayaknya kita dikerjain sama Google Maps ya, dikasih jalan yang sempit banget. Ada beberapa alternatif jalan, kita ambil yang paling timur. Saya nggak tahu soalnya jalan mana yang layak dipakai. Ternyata ada di sebelah barat kita tuh jalan Nusantara, kayaknya itu lebih gede. Jadi ini jalannya kecil banget, satu mobil dan ngelewatin tengah-tengah hutan. Moga-moga nggak banyak mobil dari depan deh. Dan kalau kita minggir ke jalan nggak ada yang berbahaya buat ban. Seru sih, cuma deg-degan aja karena mobilnya gede.
Alhamdulillah kita udah sampai. Jadi sekarang ini kita ke Kintamani dan itu pemandangannya Danau Batur, Gunung Batur. Dan Danau Batur ini dia salah satu danau vulkanik. Jadi yang terbentuk karena letusan gunung berapi, salah satu yang tertua di dunia. Nggak dalam-dalam amat sih. Yang terdalam itu 88 meter. Tapi ini pemandangannya ya Allah, bagus banget. Gimana Farel? Keren banget. Bagus nggak pemandangannya Aura? Bagus. Gede banget ini gunung. Ah, enak banget. Walaupun lewat jalan sempit tadi agak deg-degan ya. Tapi ini apa? Menyenangkan, nyaman sekali, powerful walaupun kita nanjak terus dari tadi dan menyenangkan naik mobil ini. Oke, sekarang kita pit stop dulu. Tempatnya namanya Pahdi, enak banget ya. Dan pemandangannya itu loh. Nah, di sini kita cuma ngopi-ngopi. Sekarang kita mau makan siang di tempat yang keren. Oke, kita udah sampai. Ini adalah salah satu bebek favorit kita, Lakaleke. Dan ini bener-bener kita nanti makan bebek di tepi sawah. Makan pakai tangan dong. Ah, ini kita udah datang nih bebek crispy-nya bareng sama keluarganya Cesar juga. Cesar ini kerja di Nike. Mantap. Dia penggemar Nike. Dulu nih Cesar ini pernah punya VW Kodok tahun 67 VW 1500, rem cakram, pakai sunroof dan setir kiri. Build up from Germany. Abis itu dijual murah aja sama dia. Iya sih. Nabrak calon mertua teman kuliah. Iya, jadi sempat nyerempet orang. Udah gitu pernah nabrak Accord juga, rem cakram tapi nggak pakai booster kan. Jadi dia penggemar mobil juga dari awal. Oke, kita makan dulu. Dah. Yuk. Alhamdulillah makanannya enak, suasana restorannya enak, Lakaleke walaupun jauh di Ubud, tapi ya kalau kita dari Kintamani tadi sejalan pulang. Dan senang juga makan bareng Cesar dan keluarganya. Cesar tuh bener-bener sahabat seperjuangan banget waktu di kampus di mesin UI. Kita masuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng, dan ketemu sama keluarganya juga. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke selatan untuk pindah hotel. Alhamdulillah kita udah nyampe di Conrad di Nusa Dua. Sekarang kita nginep di sini. Ya. Kasih. Untuk adiknya juga. Oh, mau minum? Mau. Iya. Assalamualaikum. Wah. Luas sekali. Wah, bisa berenang di sini. Oh, pemandangannya langsung ke laut. Langsung nyemplung bisa ya? Langsung nyemplung tuh, berani. Wih, kolam renangnya keren banget. Enak banget emang suasananya. Ya udah, kita mau bersantai-santai dulu sore ini sambil istirahat bentar.
Oke, sekarang kita jalan. Jadi ini udah hari berikutnya ya. Jadi kita di hotel terus menikmati fasilitas hotel. Ini hotel sebenarnya nggak baru-baru amat, tapi kamarnya update masih. Jadi cukup modern dan nyaman sekali, serta fasilitasnya banyak banget. Tadi pagi Aura itu sempat berenang di kolam renang. Kolam renang itu ada pasir pantainya, terus main sepeda, bisa buat jogging juga di sini. Ini menyenangkan hotelnya. Oke, sekarang kita makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah sampai. Jadi hari ini kita makan ikan goreng, warung ikan goreng Renon. Biasanya kita itu makan ikan goreng kayak gini tuh di ini apa? Di warung Mak Beng, sop ikan. Nah, tapi ini banyak orang Bali bilang di sini juga enak dan kita cobain. Ini recommended. Ini bukan masalah siapa yang lebih enak antara Mak Beng sama Igor, tapi dua-duanya punya ciri khas dan ini saya dua-duanya suka. Jadi kalau misalnya pas Mak Beng lagi penuh kita bisa ke sini, atau pas lagi dekat ke Mak Beng kita bisa ke Mak Beng. Kalau dekat sini karena dua-duanya enak. Mantap nih, recommended ikan goreng Renon. Alhamdulillah udah selesai, enak. Banyak teman saya orang Bali bilang orang Bali sekarang banyak makan di Igor ini. Banyak dari mereka menilai lebih enak dari Mak Beng, tapi kalau buat saya setara ya dua-duanya sama-sama enak, dua-duanya sama-sama worth a visit, layak untuk dikunjungi dan dinikmati. Nice. Sekarang kita lanjut lagi. Banyak orang beli BMW X7 itu cuman buat di dalam kota aja ya, karena apalagi ini mobil top of the line-nya BMW, jadi bagus lah buat parkir di lobi hotel, buat ke acara-acara spesial. Tapi sebenarnya mobil dibawa keluar kota nih ideal sekali. Nyetirnya nggak kayak mobil besar, tenaganya berlimpah, kehalusannya luar biasa, bantingan suspensinya juga membuai. Nih enak banget explore Bali pakai mobil ini. Kita udah sampai Pantai Pandawa, keren banget. Tebing dan pantai. Kita nggak berenang, cuma menikmati pemandangan aja. Nah, ini di Pantai Melasti. Ini salah satu, banyak dibilang sebagai salah satu pantai pasir putih terindah di Bali. Dan namanya Melasti karena sering diadakan upacara melasti di sini. Salah satu upacara adatnya warga Bali. Wow, kita sampai di Pantai Melasti. Pemandangannya juga nggak kalah bagus sama Pantai Pandawa. Lihat ini ban 21 inci dan dia all wheel drive, jadi nggak khawatir mau ke tempat licin sekalipun. Oke, sekarang kita balik ke hotel, kita bersih-bersih, bentar lagi juga maghrib. Tadi untungnya ada musola ya buat sholat asar di sini. Sekarang kita mau balik dulu ke hotel. Nggak kerasa udah hari terakhir di Bali dan pesawat kita agak pagi, jadi kita nggak kemana-mana lagi hari ini. Kita langsung ke airport untuk jalan ke Jakarta dan balikin BMW X7-nya. Nah, sebelum dibalikin saya mau ceritakan sedikit tentang bagaimana impresi saya memakai mobil ini selama liburan di Bali. Well, pertama, mobil ini harganya 2,824 miliar rupiah on the road, yang artinya ini sangat premium, flagshipnya BMW. Tapi memang ada beberapa hal yang saya rasakan baik plus maupun minusnya. Kita mulai dari minusnya dulu untuk liburan di Bali ya. Ini kan kebutuhan bahan bakarnya pasti oktan yang terbaik gitu. Sedangkan di sini SPBU
hanya Pertamina, tidak ada yang swasta di sini, dan tidak semua SPBU itu juga ada oktan 98-nya. Jadi agak tricky, kadang-kadang jangan sampai tipis-tipis banget. Dan kita kan kalau turis nggak hafal 98 ada di mana aja. Jadi nggak semua SPBU itu ada bahan bakar yang memadai untuk mobil ini. Kemudian Apple CarPlay-nya itu hanya ada wireless, ya sama seperti BMW yang lain, yang walaupun kalau kita sekali udah connect itu langsung nyambung terus dan praktis. Tapi buat saya lebih prefer ada pilihan antara wireless atau wired menggunakan kabel, karena lebih praktis juga kalau kita mau ganti-ganti device. Kemudian dimensinya memang agak besar karena ya ini flagshipnya BMW, dan ya kadang-kadang kita harus pilih jalannya, jangan lewat jalan yang sempit yang kayak kemarin itu. Waduh, mobilnya lebar banget, takut lecet. Dan kemudian satu lagi, mobil ini dilengkapi dengan auto start stop, yang mana itu normal untuk mobil modern. Ketika kita berhenti di lampu merah gitu, dia mesin akan mati sendiri. Tapi karena dia bukan mobil full hybrid, jadinya AC-nya kan juga mati gitu. Nah, kalau kita nggak pengen auto start stopnya itu nyala, kita nggak ada tombol langsung di luar, nggak ada tombol fisik, harus ke layar. Nah, tapi mobil ini juga banyak sekali hal-hal yang positifnya. Yang pertama, jelas di atas ekspektasi adalah kenyamanannya. Ini benar-benar deket ke seri 7 kenyamanannya, benar-benar membuai gitu bantingan suspensinya. Kemudian kelegaan ruangnya, itu bagasi di belakang juga besar sekali, anak-anak juga nggak ada yang kesempitan ruangnya. Kemudian adalah kelegaannya, ini mobil besar sekali, buat barang juga gampang, anak-anak juga lega semua di sini. Dan hal berikutnya jelas tenaga, kemarin kita bawa ke Kintamani, nanjak terus tuh effortless banget, nggak ada terasa kekurangan tenaga sama sekali. Dan ya besar tenaganya, 380 HP lebih ya kalau nggak salah. Kemudian hal berikutnya yang menyenangkan ya, ini mudik in style, dan mobil ini stylish. Setelah facelift itu lampu depannya tuh seperti seri 7, dan banyak sekali orang ngelihat ke mobil ini. Mungkin ini adalah mobil termewah yang ada selama kami liburan ini, yang dibawa liburan oleh orang-orang. Lantas range-nya yang jauh, ini di atas 700 km range-nya, dan konsumsi bahan bakarnya juga lumayan irit untuk mobil sebesar ini. Itu kalau macet-macet aja nih, total nih kita dengan segala macam kondisi, naik gunung, turun gunung, kemacetan itu masih di 8 km per liter. Kalau jalannya lancar bisa 9-10 km per liter. Kemudian ya mobil ini all wheel drive, nggak takut mau kemana-mana, dan all wheel steering. Jadi walaupun dimensinya besar, ketika kita harus muter balik atau manuver, itu no problem. Overall menyenangkan sekali liburan pakai BMW X7. Alhamdulillah udah sampai pagi Mas Arya. Ya. Waduh, makasih nih. Ya. Jadi ini mobil dikirim ke Jakarta kapan? Nanti Jakarta mungkin hari Senin pagi. Oh, hari Senin pagi, besok ya jadi ya. Siap, makasih. Tadi saya coba cari oktan 98, nggak ada di sini. Apa maksudnya di dekat bandara nggak ada. Oke. Jadi tadi saya telepon Bu Jody BMW, katanya udah nggak apa-apa. Mereka mau ngisi di Jakarta aja. Oh, nanti lebih jalan banyak aja. pilihan di Siap, Jakarta. siap, Iya. siap. Oke, thank you. Ini saya izin turun, Pak. Sorry. Bye X7. Oke, kita say goodbye to X7. Tapi sekarang kita langsung jalan ke Jakarta, karena mudik in style sebenarnya belum selesai, dan saya ada satu mobil mudik in style lagi di Jakarta. Kita langsung temui mobil tersebut, dan saya langsung akan ceritakan ke Anda juga plus minusnya saya memakai mobil yang satu lagi. Langsung. Ya, jadi ini adalah BMW i5 Touring yang saya pakai selama liburan di Jakarta sebelum saya ke Bali. Ini mobil udah nemenin saya kira-kira 1 minggu, baru habis itu saya ke Bali. Nah, sekarang saya akan jelaskan ke Anda bagaimana rasanya mobil ini, apa saja yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini pada saat saya
pakai. Let's go. Nah, karena mobil ini saya pakai dalam jangka yang panjang, saya juga memiliki beberapa hal yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Saya mulai dari yang kurang suka dulu. Yang pertama, menu-menu di entertainment systemnya ini butuh keterbiasaan. Tidak mudah untuk orang itu langsung tahu menunya kemana, karena menunya ini model kayak gadget ya. Jadi kita harus tahu pakai aplikasi yang mana. Saya terbiasa karena saya punya BMW iX di rumah. Jadi ini sama sistemnya. Jadi saya nggak perlu adaptasi lagi. Tapi kalau buat orang yang baru butuh adaptasi. Kemudian yang kedua, regenerative braking. Ini kan mobil listrik. Dan jarak ke depan ketika memakai adaptive cruise control itu di setelnya harus di layar, padahal semestinya itu akan jauh lebih mudah kalau ada shortcutnya, karena itu sering kita gunakan mengubah regenerative braking dan mengubah jarak atau distance ketika kita memakai adaptive cruise control. Tapi ini masih di layar, jadi agak sedikit merepotkan. Kemudian Apple CarPlay, ya ini khas BMW, hanya ada pilihan wireless. Memang wireless itu menyenangkan buat banyak orang, tapi buat saya pribadi saya lebih suka wire atau dengan kabel. Dan rasanya ada juga mobil yang memiliki pilihan antara wireless atau wired. Tapi ini sini kita nggak punya pilihan, hanya bisa wireless. Kalau bisa ada pilihan wireless dan wired, pasti lebih menyenangkan untuk semua orang. Dan satu lagi, model instrumennya ini modern tapi monoton, cuman ada 3 yang bisa dipilih dan 3-tiganya mirip lah, senada gitu. Padahal kalau dengan layar digital seperti ini bisa bermain-main. BMW mungkin pakai model instrumennya BMW seri 5 yang klasik gitu ya. Jadi kita bisa macam-macam gitu, kita bisa buat di sini, tapi tidak pilihannya monoton. Nah, tapi banyak juga hal yang saya suka. Tadi yang selain saya bilang ya, powerful, nyaman, fun to drive, praktis. Ada juga beberapa hal yang belum saya sebut seperti ini. Panoramic roof-nya sampai ke belakang, jadi bikin aura kabin itu lega, terang, dan ada rasa mahalnya gitu di situ. Kemudian mobil ini penyaluran tenaganya tuh halus. Tapi kalau misalnya kita masukin ke sport mode, dia bisa agresif. Nah, cuman kan masukin ke sport mode ini nggak begitu praktis, karena kita harus pencet my modes dulu baru pencet sport mode-nya. Tapi dia ada boost button. Begitu boost button ini dipencet, selama 10 detik Anda bebas menekan gas kapan saja dan tenaganya langsung instan. Wah. Dua langsung. Kemudian yang saya suka berikutnya, mobil ini sudah punya drive recorder yang selalu memantau sekitar, dan ketika ada kejadian kita tinggal pencet satu tombol, dia memiliki memori bahkan sampai 30-40 detik sebelum kejadian. Jadi dari mulai sebelum kejadian sampai setelah kejadian itu bisa kita rekam, dan kameranya bukan hanya ke depan, ke samping kanan, kiri, dan belakang. Kemudian ada augmented reality mobil ini. Jadi kalau kita pakai navigasi dari mobilnya, yang mana sudah bisa kita pakai karena dia udah BMW connected, terhubung internet, dia bisa membaca kemacetan juga. Itu setiap kali di persimpangan atau belokan keluar gambar kamera depan dan ada panahnya, kita ke jalan yang mana. Keren sekali. Jadi itu selain keren untuk dilihat, juga memperkecil kemungkinan kita nyasar. Kemudian satu lagi, untuk perjalanan di tol menggunakan adaptive cruise control dan lane keep assist-nya atau semi autonomous, itu sangat mudah karena setir itu hanya perlu dipegang, tidak perlu digoyangin setiap berapa belas detik sekali. Dia cukup kita pegang seperti ini, dia sudah mengenali bahwa ada orang di balik kemudi. Jadi dia ada sensor sentuhnya. Well, secara overall sangat menyenangkan liburan pakai mobil ini. Stylish, enak, praktis, bertenaga. Tapi memang ada pertanyaan. Ini kan mobil estate, mobil yang mestinya untuk jalan jauh karena dia bisa membawa barang banyak. Dan kalau di Eropa itu dia dimiliki oleh orang yang ingin satu mobil yang bisa melakukan segalanya, termasuk untuk perjalanan jauh bersama keluarga. Karena estate itu kan dirancang untuk mengangkut barang lebih banyak dibandingkan hatchback atau sedan, tapi tetap dikendarainya senikmat sedan. Nah, tapi gimana mau berjalan jauh kalau tenaganya listrik? Jadi buat apa i5
touring ini. Nah, untungnya di Indonesia mobil touring seperti ini bukan untuk perjalanan jauh, tapi mobil touring seperti ini adalah untuk lifestyle, gaya hidup, dibeli karena bentuknya yang keren atau jarang mobil ini. Makanya nggak masalah pakai listrik karena toh sebagian besar akan menggunakannya di dalam kota dan kita malah bisa nyetir lebih halus, lebih powerful dan lebih ekonomis. Nantinya mungkin kalau misalnya masih sempat saya akan bikin reviewnya lagi di Autodriver untuk BMW i5 Touring ini yang lebih lengkap lagi. Tapi sekian video tentang perjalanan mudik in style saya bersama keluarga di Bali terutama. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram kami di sini, saya, Feral, Aura dan Rima. Juga jangan lupa follow Instagram Autodriver dan BMW Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.